Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan memulai sermon kita untuk tanggal 24 September 2023. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Kiranya Tuhan yang menuntun dan menolong kami di dalam mengartikan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami ketika kami memberitakan firman Tuhan bagi anak-anak KKR yang Kau percayakan bagi kami untuk boleh mendengar kebaikan Tuhan melalui firman yang kami persiapkan di sermon kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami. Ini kerinduan kami, dalam nama Yesus kami telah datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini bahan Alkitab kita diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Begini firman Tuhan, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikianlah juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Ada beberapa hal yang perlu jadi perenungan bagi kita. Yang pertama, cerita tentang Samaria, orang Samaria yang bermurah hati. Kami pikir kepada guru-guru KKR, pelayan KKR pasti adalah cerita yang sudah biasa didengar. Bahkan kalau disuruh untuk mengajar tentang ayat ini, pasti semuanya sudah bisa begitu ya. Karena ini adalah sebuah renungan sebagai refleksi kehidupan kita mengenai bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa saling mengasihi sesama kita. Nah, dari cerita orang Samaria yang bermurah hati ini adalah sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan untuk menjawab pertanyaan ahli-ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus.
Dia bertanya apa yang harus diperoleh untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Apa yang harus dilakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mungkin bisa dikatakan untuk hal yang negatif, untuk menjatuhkan atau untuk mencari-cari tahu kira-kira apa jawaban yang diberikan oleh Yesus. Kemudian Yesus menjawab pertanyaan ahli-ahli Taurat itu, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jadi Yesus kemudian bertanya kembali, sejauh mana gitu ya, sejauh mana pemahaman ahli-ahli Taurat ini mengenai kehidupan yang kekal, dari apa yang mereka tahu tentang aturan, dari apa yang mereka pelajari dari aturan-aturan hukum Taurat ya. Karena siapa yang menjalankan hukum Taurat, dialah yang biasanya disebutkan, dipahami atau diyakini oleh guru-guru ahli-ahli ini, orang yang taat kepada hukum Taurat itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah, begitu. Orang-orang yang taat, artinya hidup kekal itu didapat ketika mereka mematuhi semua hukum Taurat itu. Nah, Yesus berkata kepada mereka, nah, apa yang engkau peroleh? Apa yang kau baca di sana? Lalu mereka menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya ini adalah hukum Taurat, di mana harus pengetahuan kita atau kepintaran kita atau hikmat kita di dalam mengasihi Allah itu harus terlihat di dalam kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya mengasihi Allah sama seperti bagaimana kita harus mengasihi diri kita sendiri, mengasihi sesama kita juga manusia. Ya, jadi kalau kita renungkan ini berarti pengenalan kita akan Allah membentuk kita untuk bisa berintegritas, untuk bisa memperlihatkan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu. Jadi dilanjutkan, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, Yesus tidak melanggar atau Yesus tidak menekan mereka atau marah atas jawaban mereka, tapi Yesus berkata bahwa jawaban mereka itu benar. Benar ketika harus dilakukan dalam kehidupan. Artinya bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar paham, bukan hanya sekedar sering didengar, tapi justru harus terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah seperti itu sehingga engkau akan hidup. Artinya bukan hanya taat aturan atau taat hukum Taurat itu hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas kepintaran, tapi justru harus terlihat dalam kenyataan hidup, di dalam mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, tanda kita mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Nah, kemudian di situ Yesus, orang-orang tersebut ya, ahli-ahli Taurat itu membenarkan dirinya. Dan siapakah sesama aku manusia? Mereka bertanya, kalau memang mengasihi Allah sama seperti mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jadi siapakah sesama aku manusia? Mereka bertanya, mencobai Yesus, dan Yesus menjawab dengan perumpamaan seorang Samaria. Jadi seorang Samaria yang bermurah hati, di mana Yesus mengangkatkan perumpamaan ini untuk mengubah cara pandang mereka di dalam memahami sesama manusia dan perbuatan yang dilakukan sebagai tindakan nyata dalam mengasihi Allah. Nah, kalau kita lihat tadi di sini bagaimana seorang Samaria yang turun dari Yerusalem ke Jericho, ia jatuh ke tangan penyamun ya, dan juga bukan hanya merampok saja, tapi dia juga
memukul serta meninggalkannya setengah mati. Kemudian ada imam yang lewat, ada disebutkan ada orang Lewi yang lewat. Mereka semua hanya sekedar melihat, mereka hanya sekedar melewati orang yang jatuh itu, ya, yang seorang yang ke tangan penyamun itu. Tapi ada seorang Samaria yang lewat di situ, dan dia ketika dia melakukan perjalanan, dia melihat hal yang terjadi di depannya. Dia melihat orang itu dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi menghadapnya, membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan dia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi di dalam perumpamaan ini Yesus mau ingatkan, ternyata sesama manusia itu bukan hanya persoalan satu iman atau satu bisa dikatakan sama begitu ya. Karena pada saat itu orang Samaria itu dianggap berbeda dengan orang-orang Yahudi. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini, meskipun mereka berbeda, meskipun mereka tidak sama, tapi perbuatan baiknya itu ya, hatinya yang tergerak oleh belas kasihan itu, akhirnya itulah yang membuat orang Samaria itu adalah sesama bagi seseorang yang terluka oleh penyamun tersebut. Nah, dari perumpamaan ini kemudian Yesus bertanya, di antara ketiga itu, siapakah yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi kalau kita lihat pertanyaan ahli-ahli hukum Taurat itu kemudian dikembalikan kepadanya dari sebuah perumpamaan supaya mereka jauh melihat. Cara pandang mereka itu bukan hanya orang-orang yang sekedar tahu firman Tuhan, imam, orang Lewi yang biasanya menangani ibadah-ibadah di kaum Yahudi, bangsa Israel ya, orang-orang yang dipercayakan untuk bisa mengaturkan peribadahan ya, perjumpaan dengan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia tidak melakukannya, perbuatan yang dia ucapkan, perbuatan yang dia teladani, tentu itu tidak baik begitu. Jadi apa yang didengar, apa yang diutarakan, apa yang diajarkan itu harus menjadi kehidupan, itu harus menjadi teladan, menjadi contoh. Jawab orang itu, yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jadi jawaban sesama manusia itu adalah orang-orang yang menggerakkan hatinya, yang penuh dengan belas kasihan untuk menolong dan membantu, meskipun mereka tidak sama, meskipun mereka berbeda, tapi tergerak hatinya untuk bisa memberikan yang terbaik. Bukan hanya, kalau kita lihat orang Samaria tadi, bukan hanya sekedar menolong, mengantar, tapi semua persediaan yang dibutuhkan oleh seseorang yang dipukul tadi ternyata dicukupkan oleh orang Samaria. Dia tidak melihat siapa itu, dia tidak melihat suku apa itu, dia tidak melihat apakah dia memiliki harta dan lain sebagainya, dia tidak melihat status dan sebagainya, tapi dia melihat dari hatinya yang penuh belas kasihan, yang penuh dengan di bahasa Karo perkuah ate ya, tergeraklah hatinya untuk menolong. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan buatlah demikian. Artinya perumpamaan ini juga sebuah refleksi bagi setiap orang yang mendengar, khususnya ahli-ahli Taurat pada saat itu yang mau mencobai Yesus. Ini adalah perintah untuk mengasihi Allah
yang harus terlihat dalam diri kita sendiri dan bagaimana kita harus mengasihi orang lain. Kalau kita tahu, ya, seperti yang Yesus katakan, jadilah seperti orang Samaria yang terus berbuat baik, terus melakukan yang terbaik, meskipun banyak sekali tantangan, kendala, ataupun seringkali kita dibawa dalam keterbatasan, ya, pembatasan suku, agama, ras, dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat dari pelajaran kita hari ini, tentu mengubah mindset kita, cara pandang kita, bahwa ketika kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama kita manusia sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi justru harus terlihat dalam tindakan. Perbuatlah demikian sehingga Allah melihat apa yang kita lakukan. Jadi saudara yang terkasih, ini menjadi renungannya bagi kita sebagai pelayan KKR. Sebagai guru kita pasti sering mendengar hal ini, ya, sering mendengar tentang bagaimana kita harus mengasihi dalam kehidupan kita. Tapi refleksi yang harus kita renungkan pada saat ini, seberapa jauh kita sebagai guru KKR menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak kita hidup dalam kasih yang sesungguhnya. Kalau kita mengasihi Allah, tentu kita belajar untuk bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Khususnya kalau kita kaitkan dengan tema-tema kita yang untuk anak-anak, ya, balita, tanggung, remaja ini, kalau kita lihat, kasih itu bukan hanya sekedar perkataan, tapi kasih itu terlihat nyata dalam kehidupan. Jadi sebagai guru-guru KKR, tentu ini yang harus kita perjuangkan bersama, sehingga guru bukan hanya sekedar mengajar dengan kepintaran, mengajar dengan ini kasih itu seperti ini, kasih itu seperti ini, tapi justru dalam kehidupan kita sebagai guru, sebagai pelayan, kita memperlihatkan kasih yang sesungguhnya, memberikan yang terbaik, menggerakkan hati kita untuk bisa mengasihi orang lain. Jadi tema untuk balita, anak kecil, anak tanggung, dan remaja itu temanya adalah berdiakonia. Jadi anak-anak kita diajak untuk bisa melakukan tindakan kasih, ya, tindakan kasih di dalam kehidupannya sehari-hari begitu. Jadi mulai anak balita, anak kecil, anak tanggung, dan remaja, yang pertama itu diajak untuk memperlihatkan, ya, bagaimana seseorang yang mengasihi, bagaimana seseorang yang seharusnya, ya, membantu, menolong orang lain. Jadi yang pertama diberikan pengertian bahwa kita sudah ditolong, kita sudah menerima anugerah, kita sudah menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan, sehingga sudah seharusnya kita juga menolong dan membantu orang lain yang membutuhkan gitu. Jadi di anak balita disuruh untuk menyebutkan tema, kemudian diceritakan orang yang berdiakoni di teks itu, orang Samaria, ya, dan tindakan yang dia lakukan. Kemudian anak-anak juga diajak untuk menyebutkan contoh-contoh, ya, contoh-contoh berdiakonia dari hal-hal yang paling kecil, misalnya dari barang yang mereka miliki 2 diberikan 1 kepada teman, mau meminjamkan apa yang dia punya atau memberikan apa yang dia punya. Dari kecil sudah harus bisa ikhlas dan merelakan berbagi dan menolong teman begitu, ya. Kemudian diajak untuk bisa mengerti tentang bagaimana seharusnya tekad untuk bisa berdiakoni dalam aksi. Seperti tadi, kalau untuk anak balita ini, ya, kita ajak untuk bisa melihat atau memikirkan kira-kira apa nih sebagai tindakan kecil kita sebagai anak balita yang bisa dilakukan berdiakoni dari dirinya sendiri begitu. Sama seperti anak kecil juga, ya, menyebutkan arti tema, menceritakan teks ini, kemudian
menyebutkan contoh-contoh berdiakoni. Tentu banyak sekali contoh-contoh itu, bisa juga nanti didaftarkan. Dan untuk anak tanggung dan anak remaja tentu sudah bisa disebutkan tujuannya. Tadi kalau di anak balita dan anak kecil, dasar dari kita menolong itu adalah karena Allah sudah terlebih dahulu menyelamatkan dan menolong kita. Tentu sebagai orang yang percaya, kita harus menolong dan membantu orang lain gitu. Dan untuk di anak tanggung dan anak remaja diajak untuk mendaftarkan ya contoh-contoh kegiatan yang dilakukan gereja kita atau selama ini KKR lakukan, misalnya tindakan-tindakan diakonia, mengunjungi orang sakit atau menolong orang yang kena bencana, atau mengumpulkan ya, menyisihkan uang jajan untuk menolong anak-anak yang kurang mampu, seperti itu, supaya mereka diajak untuk ikhlas, untuk bisa memang berdiakonia ini menjadi gaya hidup mereka, menyaksikan Allah dalam kehidupan mereka. Dan juga untuk anak remaja diajarkan untuk menyatakan tekad melalui aksi ya. Jadi anak remaja ini diajak untuk berdiskusi, kira-kira aksi yang mereka tunjukkan sebagai anak remaja itu apa yang bisa disimpulkan dan kemudian dilakukan, bukan hanya sekedar dibicarakan, bukan hanya sekedar dibahas begitu ya, tapi justru dilakukan. Yang bisa dilakukan anak remaja, diajak untuk melihat orang-orang yang membutuhkan. Bisa juga kalau anak remaja ini sudah bisa diajak untuk bukan hanya melihat orang yang satu iman begitu ya, bukan hanya yang terlihat dari persatuan kita masing-masing di gereja kita, tapi mungkin bisa melihat ke orang-orang lain. Misalnya ada tukang becak yang membutuhkan, ada anak yatim piatu yang membutuhkan, bukan hanya di lingkungan gereja kita, tapi juga bisa di lingkungan tetangga, tempat tinggal, sekolah, dan lain sebagainya. Itu adalah tindakan-tindakan mengasihi ya. Jadi melakukan firman Allah atau sebagai respon kita terhadap berkat Tuhan, atas pertolongan Tuhan dalam hidup kita, berarti kita harus memperlihatkan kasih itu sendiri melalui tindakan nyata. Dari untuk anak remaja ini harus jelas nih tindakan apa yang mereka diskusikan untuk boleh di-share, untuk boleh dibagikan dan ditunjukkan. Dari situ kita bisa lihat apa hasilnya gitu ya, apa hasilnya kita ikhlas, kita sukacita, dan orang lain juga terbantu. Orang lain juga akhirnya pasti akan memuji dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan mereka. Jadi ini yang bisa kita sharekan, bagikan di hari Minggu tanggal 24 ini. Kiranya guru-guru KKR juga semakin bersiap dalam mempersiapkan bahan renungan dan alat-alat peraga, dan juga refleksi-refleksi yang lain yang bisa dikontekstualisasikan menurut runggun kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup sermon ini dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kiranya berkat Tuhan melimpah bagi kami, sehingga memberikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami mulai dari kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh bagikan juga bagi anak-anak didik kami, anak-anak KKR, sehingga mereka takut akan Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini kerinduan kami. Di dalam nama-Mu kami telah datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.